Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MD2A. Saya Fitria Maharani. Saya Intan Sri Handayani. Saya Ahmad Sadam. Saya Ahmad Nabil Kutai. Selamat menyaksikan. Yuk saksikan presentasi kami dengan judul konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dalam hidup bernegara, pasti ditemukan aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Aturan atau hukum tersebut merupakan bagian atau isi dari konstitusi. Oke, lalu apa itu konstitusi? Bagaimana urgensi konstitusi dalam negara? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah definisi konstitusi. Secara sederhana, konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan itu sendiri. Para ahli hukum membagi konstitusi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan suatu aturan atau hukum penyelenggaraan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum penyelenggaraan negara secara tertulis saja. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara terjamin. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Ketiga, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang negara. Terakhir, konstitusi juga berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia. Materi selanjutnya ialah menggali sumber historis, politik, dan sosiologis konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, dalam sumber historis bahwa konstitusi Indonesia memiliki sejarah panjang dan melalui beberapa tahapan dalam pembentukannya. Proses pembentukan konstitusi Indonesia dimulai dari pengaruh konstitusi negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta ideologi politik yang berasal dari para pendiri negara Indonesia. Kedua, faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pembentukan konstitusi seperti adanya keanekaragaman budaya dan agama, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Ketiga, faktor-faktor politik yang mempengaruhi pembentukan konstitusi seperti perjuangan rakyat Indonesia dalam memerdekakan diri dari penjajahan Belanda dan kemudian perjuangan untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu, apa sih esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi menjadi alat penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memastikan adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya, konstitusi telah banyak mengalami perubahan lewat amandemen sejak pertama kali dibuat. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukannya UUD NRI 1945 pada masa kemerdekaan, dengan masa berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan pada 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, diberlakukannya Konstitusi RI 1949 dengan masa berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian diberlakukannya Undang-Undang Sementara pada tahun 1950 dengan masa berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya, UUD NRI 1945 pada masa Orde Lama dengan masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian dilanjut dengan pemberlakuan UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru dengan masa berlaku 1966 sampai dengan 1998. Yang terakhir adalah masa reformasi yang berlaku pada masa 1999 sampai dengan sekarang. Perubahan-perubahan itulah yang menjadi tantangan bagi konstitusi, terutama dalam memastikan keselarasan dan konstitusi antara amandemen dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.
Setelah memahami dan mempelajari tentang konstitusi, maka aksi yang dapat kita lakukan sebagai warga negara diantaranya yaitu: yang pertama, partisipasi dalam penyusunan konstitusi dengan aktif mengikuti proses penyusunan konstitusi. Yang kedua, aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, terlibat aktif dalam mengawasi pemerintahan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk aksi menjalankan konstitusi dalam bernegara. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman terkait pembahasan kami. Yang pertama, dari Naigina Sania. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan negara tersebut? Jawabannya, tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Setiap negara harus memiliki konstitusi baik tertulis secara maupun tidak tertulis. Seperti negara Inggris dan Selandia Baru yang hanya memiliki konstitusi tidak tertulis. Meskipun begitu, mereka tetap memiliki seperangkat prinsip-prinsip dasar yang diakui secara luas yang mengatur struktur dan kewenangan pemerintah. Jika ada negara yang benar-benar tidak memiliki konstitusi atau kekosongan konstitusi, maka negara tersebut akan menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum, sehingga mungkin akan terjadi konflik dan kekacauan pada negara tersebut. Pertanyaan kedua datang dari Fatiatur Rahma. Apa itu konstitusi yang dianut di Indonesia, yang tertulis atau yang tidak tertulis? Indonesia sendiri menganut konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dokumen penting yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam bentuk tidak tertulisnya, yakni berupa konstitusi sosial budaya. Keduanya dihormati dan dijunjung tinggi sebagai dasar hukum yang penting dalam menjalankan tugas-tugas negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Syafiq Mu'minin. Apakah konstitusi itu hanya ada di negara yang berideologi demokrasi? Apa dampak negatif jika negara tidak memiliki konstitusi? Mari kita jawab. Konstitusi tidak hanya ada di negara yang berideologi demokrasi. Konstitusi adalah sebuah dokumen yang rangkaian aturan tertulis atau tidak tertulis yang berisi prinsip-prinsip dasar, struktur, dan fungsi pemerintahan suatu negara. Setiap negara harus memiliki konstitusi, baik itu negara yang berideologi demokrasi, diktatorial, komunis, atau lainnya. Contohnya adalah negara Inggris, Cina, dan Rusia. Tidak akan berdiri suatu negara apabila tidak memiliki konstitusi. Dampak negatifnya, yang pertama, tidak ada landasan hukum yang jelas. Yang kedua, kekuasaan yang tidak terkontrol. Ketiga, tidak adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, tidak adanya mekanisme pengawasan. Jadi jelas, jika ada konstitusi, maka negara akan lebih adil dan terkonsep sebab menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi mementingkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diskusi panjang ini, yuk kita review kembali. Yang pertama, konstitusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, dalam sejarahnya, konstitusi di Indonesia melewati beberapa periode, yaitu masa kemerdekaan, konstitusi RIS, masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan reformasi sampai sekarang. Perubahan atau amandemen itu seringkali menimbulkan tantangan bagi negara. Yang ketiga, konstitusi begitu penting bagi sebuah negara, karena tanpa konstitusi, negara tidak memiliki aturan yang jelas, yang akan menimbulkan kekacauan atau konflik di suatu negara. Yang keempat, setiap negara pasti memiliki konstitusi tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi